Polisi tangkap 3 orang nelayan pengguna bom ikan di Konawe dan Kolaka. Balai Pengawas Obat dan Makanan Sulawesi Selatan bentuk tim gerak cepat antisipasi keracunan makanan MBG dan makanan lainnya. Pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa mencatatkan prestasi membanggakan bersama timnya. Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Kompas Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Sulsel selengkapnya. Saudara, 3 orang nelayan pengguna bom ikan ditangkap Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara. Ketiganya ditangkap di 2 lokasi berbeda di Soropia, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka. Tak hanya digeledah pemilik kapal yakni Verdi dan Amir juga ditangkap petugas gabungan. Penangkapan dilakukan di perairan laut Desa Soropia, Kabupaten Konawe. Saat digeledah, petugas menemukan puluhan botol berisi bom ikan siap ledak. Petugas juga menangkap seorang nelayan bernama Usman di perairan Kabupaten Kolaka karena diduga memiliki bahan peledak jenis bom ikan. Dari ketiga pelaku, polisi menyita puluhan botol berisi bom ikan siap ledak, serta bahan baku membuat bom. Penangkapan ketiga pelaku, tim gabungan melakukan patroli. Di perairan Sultra, pelaku nekat menggunakan bom ikan agar memperoleh tangkapan ikan yang lebih banyak. Teman-teman dari Gakko maupun patroli meningkatkan kegiatan itu. Nah, kemarin ternyata memang betul kita jumpai masyarakat kita masih ada yang menggunakan bahan peledak sebagai sarana untuk mencari ikan. Yang pertama kemarin kita temukan di wilayah Kendari, relatif dekat dengan kita, tapi ternyata begitu ada kegiatan patroli yang kita tingkatkan, bahkan kita mengajak teman-teman dari instansi lain. Begitu kita patroli ternyata kita temukan di salah satu kapal dari pemilik nelayan ini yang membawa bahan peledak ini. Para pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat undang-undang tentang kepemilikan bahan peledak secara ilegal dan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara pemasok bahan baku pembuat bom ikan kini dalam pengejaran polisi. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena tidak dibayar saat menagih utang, seorang pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tega menganiaya temannya sendiri hingga tewas. Pelaku nekat menganiaya temannya sendiri lantaran kesal korban tidak membayar hutangnya sebesar 25 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Anggrek, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat bertemu, keduanya terlibat cekcok soal uang sebelum pelaku mencabut senjata tajam dan menganiaya korbannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun tak tertolong. Polisi yang mendapat laporan kemudian mengejar pelaku dan akhirnya tertangkap di rumah keluarganya. Pelaku mengaku tersulut emosi lantaran tagihannya tak kunjung dibayar. Polisi kini masih terus menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sebelumnya menagih hutang terhadap korban. Namun pada saat penagihan hutang tersebut, korban tidak mau membayar sehingga pelaku akhirnya naik pitam atau emosi sehingga melakukan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku ini melakukan pembacokan di leher belakang di bawah telinga gitu. Terus kaki betis belakang
sama mungkin di tubuh yang digores-gores. Saudara, 5 pelaku pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan di Makassar ditangkap Resmo Polsek Makassar. Polisi masih mencari 2 pelaku lainnya yang namanya masuk daftar DPO. 5 pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur ditangkap usai mencuri motor dan menganiaya korbannya. Pelaku bereaksi saat korbannya melintas di jalan Sungai Sadang, Makassar. Mereka menyerang korbannya dengan busur dan panah dan motor yang ditinggal di bawah kabur pelaku. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Makassar. Barang bukti busur panah dan motor hasil curian telah diamankan di Mapolsek Makassar. Selain menangkap 5 orang pelaku, polisi kini masih mencari 2 pelaku lainnya. Terduga pelaku adalah anak di bawah umur, di mana pelaku ini adalah sekelompok pemuda yang sementara nongkrong untuk bersama dengan teman-temannya di pinggir jalan, sehingga korban melintas pada dini hari dan melakukan penghadangan dan langsung menggusur korban. Kalau untuk barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku apa saja? Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah motor Honda CRF dan 1 buah busur. Saudara, Balai Pengawas Obat dan Makanan Sulawesi Selatan membentuk tim gerak cepat mengantisipasi keracunan makanan MBG dan makanan lainnya. TGC ini berisikan petugas BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Cegah keracunan makanan massal, BPOM bentuk tim gerak cepat di Sulawesi Selatan. Tim gerak cepat bentukan BPOM Sulawesi Selatan ini bersiaga jika terjadi keracunan makanan massal. Tak hanya MBG, TGC juga mengantisipasi makanan lainnya. Petugas gabungan dari BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini melakukan tugas antisipasi dan pengawasan serta penanganan cepat masalah keracunan. Lainnya. Jadi kita ada tim gerak cepat yang berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga bahwa nanti penanganan terkait dengan keracunan itu dapat kita laksanakan secara komprehensif, epidemiologinya apa penyebabnya dapat juga kita ketahui secara cepat, sehingga tentunya kita bisa menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadi kasus-kasus keracunan. Diharapkan masyarakat menerapkan perilaku bersih dengan mencuci tangan sebelum makan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Siswa SD di Makassar terpaksa membawa bekal sendiri dari rumah usai program MBG mereka terhenti. Bawa bekal jadi alternatif agar pemenuhan gizi siswa terjaga, apalagi kadang siswa tak sarapan dari rumah. Sebulan sudah siswa SD Negeri Tawamaung 1 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak menerima program makanan bergizi gratis. Dapur SPPG yang biasanya menyuplai menu MBG berhenti beroperasi lantaran anggaran dipangkas. Dinas Pendidikan Kota Makassar akhirnya mengimbau siswa untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Pihak guru pun menyampaikan hal ini pada orang tua siswa. Langkah ini sebagai alternatif agar pemenuhan gizi siswa tetap terjaga. Apalagi tak sedikit para siswa tak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena sudah tidak ada MBG. Kalau sudah tidak ada MBG? Sejak kapan itu tidak ada? Sejak 1 bulan yang lalu. Oh, sejak 1 bulan yang lalu tidak ada, Dik? Ini apa harapan ini Safira ini? Semoga kembali lagi MBG. Oh, supaya ada lagi MBG. Kalau menunya bagaimana? Mau mengganti-ganti atau bagaimana? Mengganti-ganti menu. Kenapa memang sebelumnya menunya? Kurang enak. Selama tidak ada MBG, memang kita selalu sampaikan sama anak-anak bahwa bawa semua bekal dari rumah supaya ada pengganti MBG, biar air minum bawa juga, apalagi pada saat olahraga itu harus dia makan sarapan dulu. Biasanya di rumah kan tidak sempat sarapan, jadi dia harus bawa bekal. Disampaikan memang di grup, ada grup guru kelas semua.
Berhentinya SPPG Tama Maung 2 menyuplai menu MBG membuat 3.500 siswa tak lagi mendapat jatah MBG. Para siswa ini tersebar di 11 sekolah dan hingga kini belum diketahui kapan MBG akan kembali disalurkan pada siswa tersebut. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kompetisi robotik 2025 saudara menjadi yang pertama dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ajang ini melibatkan pelajar dan mahasiswa untuk merancang, memprogram, dan mengadu robot buatan mereka. Kompetisi robotik menjadi kegiatan kompetisi tahunan Institut Teknologi Habibie di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 3 kategori dilombakan yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa di Sulawesi. Mulai dari robot transporter, lomba robot sumo, dan lomba kreasi microcontroller, yang mana membutuhkan skill dan kreativitas peserta. Jadi kegiatan hari ini itu merupakan kegiatan lomba robot. Kami beri nama itu Habibie Robotic Competition, atau biasa disingkat HRC. Dalam lomba apa saja yang dilakukan Pak? Lombanya kategori ya. Kategorinya itu ada 3. Yang pertama lomba robot sumo, ada lomba robot, ada lomba kreasi microcontroller. Kalau lomba robot sumo itu dia seperti pertandingan sumo yang ada di depan. Bagaimana nanti satu ada nanti lingkaran, yang keluar dari lingkaran adalah yang kalah. Terus yang transporter seperti namanya, dia merupakan robot yang memindahkan barang. Kalau lomba kreasi microcontroller ini ada beberapa peserta, tapi pesertanya itu dari Sulsel semua. Dari 3 kategori lomba, 2 diantaranya menarik perhatian, yakni lomba robot transporter, di mana robot beradu kecepatan dalam memindahkan barang dari satu tempat. Tidak kalah serunya, lomba robot sumo yang mengharuskan 2 robot unjuk kekuatan ala sumo khas Jepang. Saya hanya mengikuti robot sumo robotik dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan babak pertama itu belum juara, yaitu babak pertama saya memenangkan 1 kali dan babak kedua saya kalah. Untuk persiapannya untuk kali ini ya alhamdulillah sudah matang sebaik-baiknya, tapi kita akan tetap melihat kondisi robot. Habibie Robotik kompetisi dilaksanakan untuk membina dan mengumpulkan pelajar dan mahasiswa yang konsentrasinya di bidang ilmu robotik. Kompetisi ini juga untuk membentuk karakter dan kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam mendesain, perakitan, dan program robotika. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara, pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa mencatatkan prestasi membanggakan bersama timnya. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.